Secara spirit ya, cahaya kita kan ada bagian dari diri kita ya, spirit kita itu ya, atau diri sejati kita itu kan suci. Itu adalah cinta gitu kan. Jadi yang namanya cinta kan gak mungkin zolim ya, itu bertentangan kan dengan fitrah, dengan keaslian diri kita, dengan diri sejati kita gitu. Jadi ketika kita berbuat buruk, berbuat jahat kepada orang lain, nah itu berbuat buruk kepada siapapun ya, termasuk pada makhluk hidup dan sebagainya. Nah, kalau memang hatinya masih hati nuraninya itu masih hidup, masih berfungsi, nah itu akan merasakan kegelisahan. Itu nggak enak gitu, berbuat dosa itu nggak enak kan gitu ya. Nah tapi kalau buat orang-orang yang mungkin hatinya itu sakit, jiwanya gelap, ya ketika berbuat buruk ataupun jahat, zalim, bisa jadi kebal, karena ya gelap ketemu gelap kan, gimana kan ya gelap. Makanya nggak ada apa ya, rasa yang tadi kegelisahan itu gitu loh. Tapi gelap ketemu cahaya kalau hatinya itu bersih, terus masih hati nuraninya itu hidup, spiritnya itu sehat ya kan, bercahaya. Nah itu kan jadi ketika melakukan satu yang buruk, kegelapan itu kan jadi spiritnya itu kayak center gitu ya, terus jadi kayak peka. Hai ketemu lagi, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, enjoy, sejahtera, aman ya, pokoknya nyaman, nikmat gitu guys. Amin. Seperti sore hari ini biasanya saya ke sini pagi, ini sore hari ya, sambil apa ya bahasanya, orang bilangnya ngabuburit. Tapi kalau orang-orang tuh ngabuburit, tahu nggak? Hunting makanan ya, buat buka puasa ataupun mereka buat bukber gitu ya. Tapi aku malah kesini nih, ke sawah, karena udah kayaknya hampir sebulan ya aku nggak kesini gitu loh. Jadi kangen banget sih, ya Allah. Seneng bisa lihat yang hijau-hijau. Ini sebenarnya tanamannya sih ini aja ya, tapi kan aku tiap hari di rumah itu pemandangannya itu aja juga ya kan. Jadi pas kesini ke alam terbuka tuh rasanya kayak lega, enak banget nih, udaranya juga enak, siwir-siwir anginnya, terus udah kedengaran suara burung-burung ya. Tapi ini udah pada pulang kayaknya guys, burung-burung tuh. Nah ini grounding aja sih, jadi aku nyeker nggak pakai sendal nih, grounding. Ini juga udah adem tuh, udah hampir tenggelam ya mataharinya. Bisa sun gazing kalau masih ada, tapi mataharinya udah tenggelam karena ini sekarang tuh udah sekitar jam 5 ya, jam 5 sore itu. Jadi ya udah, yang penting aku mau kesini pokoknya. Pokoknya mau kesini, pengen ketemu teman-teman di sini. Kebanyakan jagung tanamannya, di sana jagung, di sini jagung,
di mana-mana tanamnya jagung. Prok prok prok. Kenapa ya jagung? Aku pernah tanya ke bapak petani, kenapa kebanyakan itu nanamnya jagung, bukan tanaman yang lain gitu kan. Ternyata katanya sih lebih aman ditanamin jagung. Kalau tanaman yang lain belum tentu aman. Maksudnya man gimana ya, mereka udah capek-capek nanam, tapi giliran misalnya panen ataupun udah pengen terima hasilnya ternyata hilang. Ini memalukan sih, tapi memang ya kondisinya begitu ya. Ini kan masyarakat itu kan beragam ya, nggak semuanya itu punya kesadaran untuk saling menghormati, menghargai gitu, bahkan saling menjaga gitu ya. Nggak semuanya, tapi memang ada juga yang mau saling menghormati, menghargai, saling menjaga. Nah, ada juga yang ya gitu, ngambil keuntungan buat dirinya sendiri. Ya, macam-macam orang kan, macam-macam. Aku pikir nggak di sini, di mana-mana ya begitu ya, pasti ada oknum. Di mana-mana selalu ada oknum. Misalnya di mana? Di lembaga pendidikan ada oknum. Di lembaga di agama ada oknum, di pemerintahan apalagi. Oknumnya lebih dari satu, lebih dari dua, dan ya pokoknya banyak gitu ya. Jadi kalau banyak itu oknum, istilahnya apa ya teman-teman? Coba teman-teman kasih tahu ke aku istilah buat para oknum-oknum itu namanya. Yang merugikan orang lain. Nah, itu kita diajarkan ya, aku pikir semua agama ya, khususnya bagi umat Islam ya, di agama Islam itu kan dilarang untuk zolim ya, zolim baik pada diri sendiri maupun zolim ke orang lain, tuh nggak boleh ya kan. Kenapa? Karena kezoliman itu ya sebagaimana kita tahu, ini kan semesta, ini kan sistem ya. Jadi kalau di Islam dibilangnya sunatullah ya, hukum alam, hukum semesta. Kalau kita berbuat buruk, kita nanam keburukan ya kan, zolim sama orang, jahat sama orang, nanti kita akan menerima hal yang sama, kita akan dibalas, kita akan panennya yang buruk juga gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita nanamnya kebaikan, nah maka ya kita panennya juga kebaikan. Masa nanam jagung terus panennya misalnya jambu? Kalau bibitnya unggul ya dia nanti ketika panen juga kan hasilnya unggul pula gitu kan ya. Itu keadilan ya, keadilan Allah membalas apapun perbuatan kita di dunia ini gitu ya, seadil-adilnya gitu, tidak pandang bulu kucing, bulu kambing, mau bulu ulet, bulu apapun ya sama. Nah terus tapi kan ada ya yang kok dia dia jahat gitu, berbuat buruk, tapi kok belum kayaknya hidupnya enak-enak aja gitu misalnya. Ini kan ya kan kita nggak tahu, yang namanya enak itu kan rasa, bukan dari pandangan mata kita,
tapi itu adalah rasa kan, enak, nyaman, kelihatannya bahagia gitu. Tapi bahagia itu kan bukan apa yang di pikiran kita gitu, tapi itu adalah rasa. Nah, rasa itu yang tahu ya, yang tahu adalah dirinya sendiri gitu ya. Fitrahnya manusia itu kalau berbuat buruk itu pasti hatinya gelisah. Kalau dia jahat sama orang, zalim sama orang, itu secara fitrahnya manusia itu pasti ada kegelisahan, karena itu bertentangan dengan fitrah manusia ya. Fitrah manusia itu ya kan secara spirit ya, cahaya, kita kan ada bagian dari diri kita ya, spirit kita itu ya, atau diri sejati kita itu kan suci. Itu adalah cinta gitu kan. Jadi yang namanya cinta kan gak mungkin zolim ya, itu bertentangan kan dengan fitrah, dengan keaslian diri kita, dengan diri sejati kita gitu. Jadi ketika kita berbuat buruk, berbuat jahat kepada orang lain, nah itu berbuat buruk kepada siapapun ya, termasuk pada makhluk hidup dan sebagainya. Nah, kalau memang hatinya masih hati nuraninya itu masih hidup, masih berfungsi, nah itu akan merasakan kegelisahan. Itu nggak enak gitu, berbuat dosa itu nggak enak kan gitu ya. Nah, tapi kalau buat orang-orang yang mungkin hatinya itu sakit, jiwanya gelap, ya ketika berbuat buruk ataupun jahat, zalim, bisa jadi kebal, karena ya gelap ketemu gelap kan, gimana kan, ya gelap. Makanya nggak ada apa ya, rasa yang tadi kegelisahan itu gitu loh. Tapi gelap ketemu cahaya kalau hatinya itu bersih, terus masih hati nuraninya itu hidup, spiritnya itu sehat ya kan, bercahaya. Nah itu kan jadi ketika melakukan satu yang buruk, kegelapan itu kan jadi spiritnya itu kayak center gitu ya, terus jadi kayak peka kan hatinya gitu, oh iya nih itu gelisah gitu. Nah begitu ya. Nah, tahu sih konsep kayak dualitas gitu, tapi menurut saya meskipun ya kita nggak memungkiri itu ya konsep dualitas, karena memang kita hidup di dunia itu segala sesuatunya itu berpasangan, betul gitu. Nah, balik lagi kan, kita diberikan kebebasan untuk memilih, untuk menggunakan hati nurani kita, akal sehat ya, akal sehat, gabungan antara pikiran kita, jadi otak yang ada di sini dan otak yang ada di hati kita ya. Nah itu bersinergi, itu selaras. Nah ketika selaras ya,
nyambung gitu kan. Kalau misalnya baru di pikiran aja, pikirannya misalnya jelek gitu, itu kan kerasa gitu kan nyambung. Nah ini yang jadi hakimnya nih, yang jadi pengontrolnya, yang jadi ya tadi hakimnya ya. Jadi mau ngikutin apa yang di pikiran yang buruk itu ataupun tidak gitu kan. Nah disinilah Allah memberikan kebebasan untuk kita itu memilih. Tapi ya ini buat sama muslim khususnya, bahwa apa yang kita putuskan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban ya. Tadi pilihan-pilihan kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk teman-teman yang beragama lain misalnya yang tidak mempercayakan adanya akhirat, ya oke, itu keyakinan teman-teman, saya menghormati, saya menghargai. Kan kita tergantung pemahaman ya, dan selain pemahaman juga yang namanya iman itu kan keyakinan, kembali ke masing-masing ya. Yang penting saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling menyayangi, saling mengasihi, karena kita semuanya adalah sama-sama makhluk, sama-sama makhluk Allah, sama-sama kita itu satu ya, semuanya terhubung di sini secara energi dan sebagainya. Jadi alangkah indahnya ketika perbedaan itu justru membuat kita itu menjadi lebih berwarna, kita menjadi lebih saling menyayangi, kita justru saling mencintai, saling peduli, saling toleransi ya, saling menjaga ya satu sama lain, supaya ya karena kita satu kesatuan ya. Kalau misalnya salah satunya sakit ya ikut sakit kan, kalau satunya itu rusak ya kita juga ikut keganggu kan semuanya gitu kan. Kita pengennya sama-sama ya, sama-sama berada di jalan kebaikan, sama-sama untuk kenyamanan kita sendiri, kita semua ya. Kita di bumi ini, di dunia ini punya peran masing-masing ya, dan satu yang bisa, kan tadi perbedaan tuh banyak banget ya, agama, suku, adat, bahasa dan sebagainya gitu ya. Tapi yang membuat kita itu bisa satu itu ya rasa cinta, kasih sayang ya, pada sesama gitu ya. Itu aja, ini tuh selalu konten dadakan karena tadinya kesini emang aku pengen berinteraksi dengan alam ya, pengen grounding walaupun sebentar gitu. Tapi qadarullah ini udah hampir maghrib ya, bentar lagi mau buka puasa. Jadi segitu aja teman-teman ya. Jika ada kebenaran itu dari ilahi ya, jika ada kekeliruan ataupun yang nggak cocok di pandangan pikiran hati teman-teman gitu ya, ya itu kembalikan ke masing-masing. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya. Sehat-sehat semuanya, sehat-sehat, salam sehat, bahagia, sejahtera, berkelimpahan untuk kita semuanya. Dan untuk yang sama muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima ya, kita mendapatkan banyak keberkahan. Semoga diridhoi, amin amin. Oke, ketemu lagi di kesempatan yang lain. Dah.